Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, pemerintah melalui Bareskrim terus mengejar oknum-oknum pelaku korupsi volume isi minyak kita. Ya, pemirsa, tak tanggung-tanggung, keuntungan aksi pengurangan minyak kita 1 liter menjadi 750 ml bisa mencapai 400 hingga 600 juta rupiah per bulannya. Masyarakat merasa dirugikan hingga puluhan miliar rupiah. Tes dadakan menguji volume isi kemasan minyak goreng jenis minyak kita yang dilakukan langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini. Hasilnya cukup mencengangkan. Bahkan Menteri Pertanian dibuat cukup kesal, kecewa, dan gregetan. Bagaimana tidak, minyak kita yang ditetapkan berisi 1 liter, faktanya dalam kemasan paket plastik, minyak kita justru terisi 750 ml. Ini merupakan pelanggaran distribusi minyak kita yang harus ditindak cepat. Mentan Andi Amran bergerak cepat meminta Satgas Pangan yang dikomandoi Mabes Polri untuk segera mengusut tuntas aksi curang penyunatan isi minyak kita ini. Hasilnya Satgas Bareskrim Mabes Polri membongkar praktik licik para pelaku usaha minyak goreng kemasan ini. Di gudang minyak kita di Depok dan Bogor, Jawa Barat terbukti adanya praktik curang pengurangan dengan sengaja. Di tempat tersebut, para pelaku mengurangi takaran minyak kita hingga 200 sampai 250 ml. Rata-rata isi minyak kita 750 hingga 800 ml. Bareskrim pun menetapkan 1 orang pemilik gudang minyak di Depok. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu inisial AWI, yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan daripada penyidik terhadap tersangka, bahan baku minyak goreng curah tersebut, usaha tersebut didapatkan bahan bakunya dari PT ISJ melalui trader bernama D di daerah Bekasi dengan harga 18.100 per kilo. Korupsi takaran isi minyak kita ini menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sudah merupakan kejahatan besar bagi kebutuhan pangan masyarakat. Zulhas meminta para pelaku ditindak tegas tanpa ampun, bahkan penjarakan oknum pelaku kecurangan. Iya, kalau ada yang curang penjarakan. Kementerian Perdagangan pun bergerak cepat. Operasional gudang PT Arta Eka Global Asia, PT Tunas Agro Indo Lestari, dan Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara atau KTN disegel dan segera dicabut izin usahanya. Itu kan udah diselesaikan, perusahaan udah segel, jadi sudah nggak bisa beroperasi lagi. Ke depan kita akan semakin banyak melakukan pengawasannya. Sebenarnya kita itu juga rutin melakukan pengawasan. Makanya kenapa kita itu tanggal 7 itu langsung ke lokasi di Depok, di Tol Iskandar. Karena kami memang dari awal sudah dapat informasi dan sudah melakukan pengawasan ke lapangan. Informasi dari siapa, Pak? Ada yang dari masyarakat, ada dari konsumen, dan kita kan juga ada tim yang setiap saat ke lapangan. Tentu saja yang paling dirugikan adalah masyarakat Indonesia sebagai konsumen minyak goreng berjenis minyak kita ini. Masyarakat berhak protes, menggugat, bahkan menuntut materi atas kerugian yang ditimbulkan oleh aksi nakal oknum penyunatan minyak kita ini. Ya emang sih merugikan kita ya, karena kan emang kita harganya tahunya kan memang harga seliter, tapi ternyata nggak sesuai emang sih. Kadang juga saya kan, kita di rumah punya literan ya, kadang suka di rumah tuh oh iya nggak sesuai gitu. Sebenarnya berapapun kita beli, tapi minimal bisa konsekuensi dengan apa yang dihargakan dengan apa yang kita terima gitu loh. Kalau 800 kan lumayan selisihnya dari 1 liter ya gitu loh. Jadi kecewa sih satu ya, kan harusnya udah dilewat yang sudah ditentukan itu memang harusnya udah sesuai harga juga ini, sama jangan susah gitu nyarinya, udah mahal susah nyarinya, kita makin ini deh kayaknya. Minyak goreng kemasan hasil praktik curang tersebut diketahui telah beredar banyak di wilayah Jabodetabek, bahkan di Bandung, Jawa Barat. Bareskrim Polri pun mengerahkan seluruh komponen kepolisian untuk terus menindak tegas praktik curang produsen minyak kita ini. Di Polda, Polres, semuanya serentak, tidak ada perbedaan, dan kita juga dari pusat
melakukan kegiatan yang sama. Dan diharapkan para pelaku usaha segera memperbaiki apa yang dilakukan yang tidak sesuai, sehingga nanti bisa dikemas kembali dengan komposisi yang betul, ya, ukuran yang betul, ya, sehingga tidak merugikan masyarakat. Badan Pangan Nasional atau Bappenas dengan tegas meminta bahwa produk-produk minyak kita yang melanggar aturan harus segera ditarik dari peredaran. Kalau ini terlanjur menyebar kemudian kuantitasnya kurang, ini juga akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, setelah ini perlu dilakukan langkah-langkah penarikan dan perlu kita koordinasikan Pak Direktur, perlu kita koordinasikan sehingga Badan Pangan Nasional atau Bappenas dengan tegas meminta bahwa produk-produk minyak kita yang melanggar aturan harus segera ditarik dari peredaran. Kementerian Perindustrian mendukung aksi pidana. Selain itu, pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan bisa dijerat sanksi administratif dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan. Hukumannya 5 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Kami mendukung langkah-langkah tegas ya, dari aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, ya. Dan juga ini cukup cepat, Pak. Kami sangat mengapresiasi karena ini merugikan masyarakat dan juga mencoreng upaya pemerintah bagaimana menyediakan dan menjaga harga untuk minyak goreng ini di masyarakat, dan juga ini mencoreng pelaku usaha lainnya, sehingga kami sangat mengapresiasi langkah-langkah ini. Selain mungkin rakyat nanti bisa melakukan class action kepada perusahaan tersebut, yang terpenting bahwa ini adalah sudah masuk dalam ranah hukum. Selain tentu mengurangi takaran dan ada kenaikan harga juga gitu ya. Jadi ada 2 kesalahan besar yang dilakukan oleh penyalur minyak kita ini.